Pemirsa, terima kasih masih di Serambi Islami, semua ada di sini. 53 tahun TVRI menyatukan Indonesia. TVRI betul sekali. Tidak terasa sudah 53 tahun ya. Hari Senin ulang tahun. Mudah-mudahan bertambah umur, bertambah dewasa, bertambah bijaksana, dan tayangan-tayangannya bertambah, pendidikannya lebih ditingkatkan, karena luar biasa, dengan pendidikan kita bisa berubah dalam banyak hal. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas satu hal yang harus kita ketahui bersama, Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Bagaimana Allah memberikan perasaan atau memberikan unsur-unsur kepada kita semua supaya kita bisa menjadi seseorang yang juga bisa menjadi pengasih dan penyayang. Dan pemirsa, hari ini ada tamu-tamu istimewa saya, bunda-bunda yang luar biasa dengan seragam-seragamnya. Wow, Tosca dengan Baby Pig, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk bunda-bunda dari Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran. Singkatannya apa, Bu? LBIQ Jakarta. Sekali lagi tepuk tangan. Dan juga bunda-bunda dari Ciledug, Tangerang. Majelis Taklim Al-Madinah. Biar bunda-bunda nggak bengong ya. Ayo kita semangat. Baik pemirsa, mari kita akan berbincang dengan kakak saya, guru saya tentang Ar-Rahman Ar-Rahim hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk Kak Ridwan. Sehat ya kakak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, maaf saya membelakangi kamera tadi. Baik, Kak Ridwan, berbicara tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita setiap Jumat friendly ya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Kak Ridwan, tema kita hari ini bisa explain dulu, diterangkan dulu. Silakan. Ya. Kita sapa dulu pemirsa. Oh iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat ya? Seperti biasa Kak Ulan, sebelum kita bahas, kita yel dulu. Betul, Diri biar dulu. semangat. Ayo pemirsa di rumah juga kita berdiri dulu. Semangat ya. Siap. Hikmah pagi. Semangat, semangat, semangat. Hikmah pagi. Optimis. Hikmah pagi. Sukses. Hikmah pagi. Yes. Yes. Yesnya itu gitu ya. Ragu-ragu. RG luar biasa. Spontan tadi. Iya, betul. Tahun TVRI sebentar lagi. Hari Senin ya. Senin ya, yang ke-53 subhanallah. Sudah setengah abad. Setengah abad. Tepuk tangan lagi buat TVRI. Wow, mudah-mudahan lebih pengasih dan penyayang juga nih TVRI ya. Baik, silakan kakak. Jadi hari ini kita membahas tentang nama Allah yang sangat indah, Kak Ulan. Kan setiap Jumat kan kita berzikir Asmaul Husna. Nama Allah yang setiap saat kita sebut, Kak Ulan. Setiap kita memulai sesuatu kita mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dua nama yang kalau kita pahami, Kak Ulan, hati akan bergemuruh, hati akan merasakan kegembiraan luar biasa, merasakan kedamaian luar biasa, dan pasti jatuh cinta sama Allah. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim ini, ibu-ibu, itu berasal dari kata rahmat. Berasal dari kata rahmat. Dan dalam hadis dikatakan Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat dicurahkan ke muka bumi. Ya, satu rahmat diturunkan ke muka bumi. Dengan itulah kemudian seorang ibu menyayangi anaknya, seorang suami menyayangi istrinya, seorang istri menyayangi suaminya, seorang anak menyayangi ibundanya, bahkan juga menyayangi binatang-binatang, tuh kan singa. Pernah nggak dengar singa makan anak? Jadi satu rahmat itulah yang membuat seluruh manusia saling menyayangi. Rahmat itulah juga yang membuat seluruh hewan juga menyayangi. Dan bayangkan baru satu rahmat saja sudah luar biasa ya. Hari ini kita merasakan kasih sayang Allah yang tak terperi. Jantung yang terus berdegup tanpa pernah kita perintah. Darah yang terus mengalir tanpa pernah kita perintah. Kemudian mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, kaki yang bisa melangkah. Betapa sayangnya Allah sama kita. Betapa Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah kepada kita. Hingga kita hari ini masih hidup, masih bisa berkumpul di TVRI ya. Pemirsa di rumah juga masih bisa melihat TVRI hari ini. Itu semua, Kak Ulan, karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Iya, artinya segala sesuatu atas izin Allah ya, bukan karena kekuatan kita. Karena Allah memberikan kita kekuatan
sumbernya bukan kita, tapi sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan menginvite, kita akan mengundang seseorang, ibu, bunda-bunda sayang. Wow, tentunya mungkin Anda sebagian sudah pernah bertemu, tapi sebagian hanya melihat di layar kaca. Kita undang Kang Dwiki Darmawan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Sehat Kang? Damang, mangga. Mana atur nuhun. Mangga, wow. Kok wajahnya nggak pernah berubah sih? Dari saya kecil sampai saya punya anak kecil? Wajahnya begini-gini aja. Ibu Ita sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anak sehat, keluarga sehat ya? Sehat. Kang Dwiki lagi sibuk apa nih sekarang? Ya, saya sibuk di dunia musik tetap, juga pendidikan, dan juga misi-misi kebudayaan dan sebagainya. Masih ini ya, round ya, ke seluruh Indonesia memperkenalkan musik. Wah, kita tepuk tangan dulu dong untuk Kang Dwiki. Luar biasa. Kang Dwiki, hari ini kita berbicara tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita boleh berbagi, sharing dengan pemirsa dan juga bunda-bunda yang ada di sini, Ar-Rahman Ar-Rahim ini, Kang Dwiki pernah merasakan nggak ada satu momen yang, wow, Allah luar biasa ya, menghampiri dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Boleh cerita, Kang Dwiki? Ya, tentu saja. Simpelnya, segala kenikmatan yang kita dapat, yang saya dapat, tentu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sedang ditimpa, saya bisa pribadi ada satu kemudaratan yang dialami, memohon, berserah hanya kepada Allah juga. Dan itu sangat luas sekali. Sekarang kita sedang merayakan kemerdekaan Masih dalam suasana Indonesia, yang ke-70. Kalau kita dalami kembali kepada fitrah, ihsan, kemerdekaan Indonesia itu terjadi atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga hal ini sebetulnya kita harus kembali, bangsa Indonesia memaknai lagi dengan mendalam, mengisinya bagaimana di tangan para penyelenggara negara yang kerdil. Kekayaan Indonesia, sumber daya alam, sumber daya manusianya tidak akan pernah cukup dan tidak akan mensejahterakan Indonesia kita. Kekayaan kebudayaan kita juga tidak akan membawa kepada satu kerohanian yang baik. Juga kekayaan keberagaman Indonesia tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Tetapi kita selalu kalau bisa mensyukuri itu dan mengisinya, maka Indonesia ini menurut saya akan menjadi bangsa yang luar biasa sekali, yang naik mi'rajnya itu. Bangsa Indonesia itu karena kembali kepada ihsan itu selalu ingin maju, selalu ingin naik, bukan tidak mensyukuri, sehingga tidak pernah bangsa ini naik-naik. Betul. Artinya kata kuncinya adalah bersyukur. Ketika Ar-Rahman Ar-Rahim ini mengilhami kehidupan kita, kita akan bertambah syukur, bertambah produktif, bertambah jadi sesuatu atau jadi manusia yang lebih mau bermanfaat di hadapan Allah dan manusia, begitu ya? Betul sekali. Baik. Nah, Kak Ridwan, kalau misalkan kita mengundang Ar-Rahman Ar-Rahim ini supaya kita tetap harus, bukan tetap ya Allah berikanlah aku kesadaran atau ilhami Ar-Rahman Ar-Rahim ini dalam kehidupanku. Karena kita kadang kalau punya masalah ya merasa Allahnya nggak sayang ya Bun ya. Tapi kalau lagi happy, oh ya alhamdulillah Allah memang sayang. Nah ini kan sesuatu yang harus diperbaiki. Menurut Kak Ridwan gimana? Allah itu kasih sayangnya melebihi kasih sayang seluruh ibu dikumpulkan. Jadi Allah itu memberikan kasih sayangnya Kak Ulan itu berupa rahmat, rezeki yang kadang-kadang membuat kita senang, ya. Tapi juga berupa ujian supaya kita naik derajat. Betul. Jadi ketika kita ada masalah, sesungguhnya bukan karena Allah nggak sayang sama kita, tapi justru karena Allah sayang. Jadi coba, Allah sayang nggak sama Nabi Muhammad? Sayang atau sayang sekali? Tapi hidupnya mulus terus gitu ya? Atau banyak ujian? Banyak ujian. Karena apa? Sayang. Supaya semakin naik derajat kemuliaannya, ya kan? Begitupun juga
Coba deh lihat kisah-kisah orang-orang sukses. Nggak ada tuh yang selalu diberikan kenikmatan terus, pasti diuji, betul ya? Jadi ujian itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi ketika ujian datang, terima kasih ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau menyayangi aku dengan ujian ini. Dia diterima dan tetap tersenyum. Dan ini menarik ulang tadi yang dijelaskan oleh Kang Diki. Bayangkan ya betapa sayangnya Allah sama Indonesia gitu ya. Diberikan segalanya oleh Allah. Ya. Ya, kan malah ada lagunya ya Kang ya. Ya. Tanam apapun jadi di Indonesia. Betul. Kalau mau melihat surga dunia yang digambarkan dalam Al-Quran bahwa ada sungai-sungai mengalir di dalamnya, air yang jernih, Itu Indonesia banget. taman-taman yang indah berwarna-warni mewangi, itu kalau dicari di mana coba? Indonesia. Jadi sebenarnya ini surga yang Allah berikan untuk kita. Karena sayangnya Allah sama Indonesia, tinggal kita, apakah kita mau nih dan merasakan kasih sayang Allah seperti yang tadi Kang Diki bilang, ihsan. Apakah ihsan ini terus kita tanamkan dalam hati kita, dalam hati anak-anak Indonesia, sehingga mereka senantiasa merasa, melihat dan dilihat oleh Allah, merasakan kasih sayang Allah, dan kemudian merasakan kebahagiaan yang luar biasa setiap detik, setiap saat, karena merasakan kasih sayang Allah untuk Indonesia. Baik, sebetulnya kalau pengalaman ini kita dapatkan di Indonesia, kemudian kita berkeliling dunia, mungkin seperti Kang Dwiki ya, kita bisa bersyukur sekali bahwasanya Indonesia ini luar biasa Kang Dwiki ya. Bisa sharing Kang Dwiki supaya energinya ini nyampe ke pemirsa. Jadi kehilangan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah bukan misalnya, wah sekarang dolarnya naik, rupiah melemah, ekonomi menurun, nanti naik turun. Itu teknis ya. Tapi yang paling terbesar adalah ketika kalau bangsa Indonesia kehilangan karakter. Betul. Dan harga diri bangsanya. Karakter dan harga diri bangsanya itu menjadi sangat penting. Tidak boleh lagi setelah Indonesia merdeka ini, tidak boleh lagi setelah Indonesia berjaya dengan melepaskan dari penjajahan ini, yang diperoleh dengan atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa tadi, berada di bawah telapak kaki bangsa-bangsa lain yang tidak rela Indonesia merdeka secara ekonomi. Betul. Tidak rela Indonesia merdeka secara yang sebenar-benarnya, karena sesungguhnya menurut saya penjajahan di muka bumi ini selalu tidak mau berhenti. Kalau bangsanya sudah merdeka, dia tidak dimerdekakan dalam ekonomi, dalam penguasaan alamnya dan lain-lain. Ada aja dicari-cari begitu ya. Jadi Bung Karno pernah bilang bahwa kehilangan terbesar itu adalah kalau kehilangan karakter dan harga diri bangsa. Makanya ini yang harus ditingkatkan bagi generasi muda bangsa Indonesia, selain dari rumah moral agamanya, tapi juga secara pendidikan, rasa nasionalisme, patriotisme, kebangsaan, patriotisme, hormat dan lain-lain, dan juga menghargai sejarah para pendiri bangsa kita seperti apa. Ini baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi bunda-bunda pemirsa di rumah, don't worry dengan dolar yang naik karena itu teknis, tetapi bagaimana kita tetap menjadi hamba yang bersyukur, kemudian kita meng-create sesuatu supaya kita juga bisa menciptakan sesuatu dan jangan dijajah oleh bangsa lain ya. Begitu ya Bunda ya. Jadi sekali lagi don't worry ya Bunda ya. Baik, pemirsa tetap bersama kami akan kembali lagi di Serambi Islami, semua ada di sini. 53 tahun TVRI menyatukan Indonesia. TVRI betul sekali. Ya pemirsa, terima kasih masih di Serambi Islami, semua ada di sini. 53 tahun TVRI menyatukan Indonesia. TVRI betul sekali. Nah, tadi menyemangati ya, karena masih dalam suasana 17 Agustus. Makanya ya Kang Dwiki ini memberikan energi kepada kita. Ayo kita bikin sesuatu karena Indonesia ini sudah diberikan yang luar biasa oleh Allah.
kemudian kita tinggal mengilhami Ar-Rahman Ar-Rahim, meresapi bahwasanya kasih sayang Allah ini tidak pernah putus begitu. Kita akan dengarkan kembali apa yang akan disampaikan oleh Kak Ridwan tentang ini. Yuk, silakan Kak. Jadi Ar-Rahman itu kan maha apa coba artinya? Pengasih. Ar-Rahmannya Allah itu diberikan kepada semua manusia. Tidak peduli suku agama apapun, Allah maha pengasih. Contoh, Pak Ari pernah menjelaskan tuh, matahari. Pilih kasih nggak matahari? Misalnya ini orang mana terangi, ini orang ini enggak gitu. Yeah. Semuanya diterangi. Orang baik, orang yang nggak baik, semuanya diterangi oleh matahari. Itu pengasihnya Allah tuh, Ar-Rahmannya Allah. Semua dikasih rezeki apa enggak? Kasih. Ya kan? Itu berarti sifat Ar-Rahmannya Allah. Ya Allah kasih semua rezeki, orang baik, orang nggak baik, agama apapun dikasih aja, tergantung upayanya. Betul. Ya kan? Jadi maha pengasihnya Allah, Ar-Rahmannya Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk seisi alam. Tapi kalau Ar-Rahimnya Allah akan diberikan hanya untuk orang-orang yang beriman. Nanti ya 99 rahmat itu Ar-Rahimnya Allah itu nanti akan diberikan di sebuah tempat yang sangat indah yang namanya apa? Siapa yang mau masuk surga? Saya paling tinggi. Amin ya Allah. Karena di atas nih ya, jadi paling tinggi tunjuk tangannya. Ya. Bayangkan 99 rahmatnya lagi diberikan nanti di surga. Sekarang kan kita baru diberikan rezeki aja sudah, ya Allah terima kasih ya Allah gitu ya. Diberi dulu, ingat gak waktu nikah? Senang kan? Wah itu hati rasanya berbunga-bunga, ya Allah terima kasih diberikan suami yang ganteng, soleh gitu kan. Kaya lagi. Kaya lagi belakangnya ya. Tetap. Ya kan? Bahagia gak? Kemudian diberikan anak. Ingat waktu pertama kali kita diberikan anak laki-laki ya, atau anak perempuan ya, rasanya gembira tidak? Bahagia tidak? Itu kasih sayangnya Allah tuh. Tapi bayangkan nanti ada sebuah tempat yang sangat indah yang namanya surga. Kita bisa berjumpa dengan Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dan demi Allah, tak ada yang lebih indah selain berjumpa dengan Allah di surga yang indah. Jadi kan kalau laki-laki itu kan dimotivasinya Kak Bulan, kan kita laki-laki ya Kang ya. Dimotivasi itu nanti kalau masuk surga ketemu sama bidadari. Wah, gitu. Juara deh ya. Kalau udah bicara bidadari. Kalau laki-laki bapak-bapak kan gitu kan. Betapa Allah tahu itu kan psikologisnya manusia gitu. Iya, betul. Kan dijelaskan nanti kalau masuk surga ketemu dengan bidadari-bidadari yang bermata yakut dan marjan yang menunduk kan. Masuk ke dalam surga kan, terus itu ada bidadari menundukkan wajahnya, terus kemudian kalau dikit penasaran kan seperti apakah wajah bidadari itu, penasaran ya Allah, menghampiri dan kemudian ketika sang bidadari itu menengok ternyata istrinya. Iya. Katanya Mbak Ita, bidadarinya aku aja, nggak boleh yang lain gitu ya. Nanti ibu-ibu ini jadi bidadari surga semua nih. Dan muda semua ya. Muda semua. Ya usianya nanti nggak ada yang tua, kembali muda, jadi ratunya bidadari. Wah, amin. Bukan ratu lebah ya. Bukan ratu lebah. Jadi itulah Ar-Rahimnya Allah Kak Ulan, hanya diberikan untuk orang-orang yang beriman, yang disayangi Allah. Jumpa dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim di surga yang indah. Luar biasa. Nah, kalau Kang Dwiki mengaplikasikan Ar-Rahman Ar-Rahim di bidang yang Kang Dwiki geluti hari ini, kemudian di prestasi yang luar biasa yang kita miliki, seperti apa Kang? Ya seperti saya sampaikan tadi ya, kita berada di negeri yang penuh keberagaman, yang tinggi civilizationnya, kebudayaannya, kaya sumber daya alam, sumber daya manusianya. Yang paling dekat saya lakukan adalah bagaimana di bidang saya memanfaatkan itu semua untuk satu kemaslahatan ya. Misalnya dengan saya mencoba saja mengangkat gitu ya tradisi-tradisi luhur bangsa kita yang positif, yang kearifan-kearifan lokal yang luar biasa menjadi satu tampilan kesenian yang membawa dampak positif buat negara kita di mana-mana di mancanegara, dan itu satu wujud saya untuk mensyukuri kepada Indonesia
Indonesia dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang dipunyai Indonesia itu. Dan itu sangat simpel dilakukan dengan menampilkan Indonesia di pentas dunia yang indah, yang beragamnya tidak, karena keberagaman tidak jadi kacau negerinya gitu, karena berbudaya tidak menjadi kerdil gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang paling simpel sering saya coba lakukan itu sebagai wujud rasa syukur saya. Iya, artinya Kak Ridwan dengan segala kapasitas yang kita miliki hari ini, dengan profesi dan berangkat dari lini apapun, Ar-Rahman Ar-Rahim ini bisa terpancar dan kita bisa membagikan itu semua dengan susah sekali ngomongnya, profesionalitas kerja begitu ya, dan juga dengan produktivitas yang tinggi. Nah, Kak Ridwan, kalau kita menggali lagi Ar-Rahim, hari ini kan kita mengetahui Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Pengasih dan Penyayang. Tadi Kak Ridwan ingatkan kembali bahwasanya Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, supaya Ar-Rahim ini menjadi salah nggak saya bicara, Ar-Rahim ini menjadi lebih dominan karena prioritas jangka panjang. Itu seperti apa? Atau sebetulnya harus balancing begitu? Gimana? Ya, dua-duanya harus kita aplikasikan. Kita juga harus mengasihi sesama, tidak peduli suku agama apapun. Harus kita kasih karena kan Allah juga Maha Pengasih. Tapi juga kita mau dong disayang sama Allah. Betul. Ya kan? Jadi dalam hadis Kak Ulan disampaikan, Rasulullah bersabda, Allah tidak akan memberikan rahmat kepada orang yang tidak mempunyai kasih sayang kepada sesama manusia. Ya. Itu hadis loh. Betul. Jadi Allah tidak akan memberikan rahmat kepada seseorang yang tidak mau memberikan kasih sayang kepada manusia. Itu hadis riwayat Muslim. Mentransfer rasa kasih sayang. Jadi sebagai hambanya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita kalau mau disayang sama Allah, mau dikasih Allah, maka sebarkan kasih sayang kepada siapapun. Kalau aplikasinya di Kaulan, kalau ibu ya harus mengasihi dan menyayangi anaknya, jangan dimarahin terus, sambil jupit lagi. Istighfar sih, astagfirullahaladzim. Enggak, kayaknya enggak matching gitu ya. Padahal itu anak itu kan titipan Allah, khalifahnya Allah kan. Tapi kenapa kok sering dicubit gitu? Sering cubit titipan siapa itu? Dulu sering merah-merah enggak sih? Enggak ya kalau Kak Ridwan. Nah itu ibu kepada anak, anak juga kepada ibu, ajarkan kasih sayang kepada sesama. Kemudian juga kepada tetangga, dan kepada sahabat-sahabat, kepada semua orang, bahkan kepada binatang sekalipun. Betul. Ya, kita harus saling menyayangi. Bahkan ada kisahnya Kaulan, ada seorang hamba Allah yang berdosa. Betul. Kemudian karena ada binatang kehausan, anjing kehausan, dan kemudian dia memberikan minum kepada binatang itu, dan kemudian diampuni Allah dan masuk surga. Luar biasa ya. Jadi Bunda, pemirsa di rumah, kita reminder kembali bahwasanya Allah ini memberikan kita surga kelak bukan karena ibadah yang kita lakukan, tetapi atas izin Allah, atas rahmat dan kasih sayang Allah. Karena mungkin di satu pihak ibadah kita masih dalam taraf biasa-biasa saja, tetapi hablum minanas kita baik, karena segala sesuatunya Allah yang menilai. Kita tidak bisa melihat dari casing begitu ya. Nah, Kak Ridwan, kalau kita melihat paham-paham yang mengatasnamakan kelompok dan lain sebagainya, mengaplikasikan Ar-Rahman Ar-Rahim ini berbeda dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi mereka memiliki keyakinan bahwasanya seperti ini loh begitu, memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita yang seperti itu. Menurut Kak Ridwan gimana? Ya kan suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Ya kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba deh bayangkan Nabi Muhammad ya sudah dicaci maki, sudah dilempari batu, tapi tetap aja mendoakan, ya Allah maafkan dia ya Allah. Ya kan, sudah dihina, dicaci maki, dikatakan gila, dia akan pendusta, pembohong, tapi tetap aja memberikan makan dengan sepenuh cinta kepada orang buta di pasar. Bayangkan tuh contoh-contoh kasih sayang yang sudah Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW. Artinya memang kita tidak perlu merasa paling benar, tetapi yuk kita lihat sebetulnya kasih sayang ini sudah bersinergi belum dalam kehidupan kita, begitu ya. Bunda, kita istirahat dulu, nanti kita kembali lagi ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami masih akan hadir kembali untuk Anda tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. 53 tahun TVRI menyatukan Indonesia. TVRI betul sekali.
Terima kasih pemirsa, 53 tahun TVRI menyatukan Indonesia. TVRI, betul sekali. Di Serambi Islami masih berbincang tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita memiliki rasa kasih sayang, kemudian kita juga memiliki rasa cinta kasih kepada manusia, tentunya terlihat kita bukan hanya selalu dibutuhkan, tetapi kasih sayang kita bisa menjadikan sesuatu hidup kita dan hidup orang lain menjadi lebih bahagia, begitu ya. Nah, pemirsa, untuk melengkapi kebahagiaan kita juga, hari ini bunda-bunda yang sudah datang dari jauh-jauh akan bertanya pada Kang Dwiki atau pada Kak Ridwan. Silakan yuk kita lihat dari sebelah kanan dulu. Bunda, mangga silakan. Assalamualaikum. Langsung aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel dari LBIG, ingin bertanya kepada Kak Ridwan, apa hikmah dari kita selalu membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Terima Baik, kasih. Ibu Amel, terima kasih. Silakan. Ya, hikmahnya adalah secara psikologi, maka kita akan mencoba untuk menjadi hamba yang pengasih dan penyayang. Dan kalau kita menyayangi dan mengasihi hamba di muka bumi, maka tahukah ibu-ibu, maka kita pun akan disayangi oleh penduduk langit. Disayangi sama Allah, mau nggak? Disayangi oleh para malaikat, mau nggak? Ya. Itu hadis. Jadi kalau kita menyayangi, menyebarkan kasih sayang ya di muka bumi, maka kita akan disayangi oleh penduduk langit. Otomatis ya. Otomatis. Yang law attraction itu. Iya. Betul. Dan kalau kita terus baca ya Rahman ya Rahim, selain nanti kita menjadi mau melaksanakan menjadi hamba pengasih penyayang, kita juga akan disayangi oleh orang. Mau nggak disayangi sama suami? Terus aja ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Terutama tanggal-tanggal muda ya, Mas. Salah ya, Bu, semua tanggal itu ya. Karena saat itu kan gini, kan Allah juga bilang walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Hanya milik Allah asmaul husna, maka berdoalah dengan menyebut namanya. Allah. Asmaul husna. Jadi kalau kita mau minta kasih sayang dari suami atau dari anak-anak kita, maka kita doanya gimana? Ya Rahman ya Rahim, sayangi Betul. hambamu, sayangi. Doa juga untuk ibu, sayangi orang tua kami. Ya Rahman ya Rahim, sayangi anak-anak kami, suami kami, pasangan hidup kami, sayangi Indonesia ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hikmahnya banyak sekali. Bisa menambah sayangnya Allah sama kita, juga bisa menambah sayang kita kepada Allah. Dan kalau kita sudah disayang Allah, insya Allah hidupnya tentram, bahagia. Amin, Allahumma amin. Baik, Kak Ridwan, kita akan mengundang pemirsa untuk bisa bersama-sama bergabung dengan kita dengan menelpon kami di 5743476 untuk Anda yang berada di luar kota di 0215743478 ya. Silakan dengan pertanyaan-pertanyaan kita hari ini seputar Ar-Rahman Ar-Rahim. Dah. Ya, sebelum kita tunggu, kenapa jadi ini nih ada jeda berhenti ya? Saya berhenti, Ibu ikut berhenti. Sebelum kita tunggu telepon yang masuk, kita akan persilakan kepada Bunda yang berada di sebelah kiri, silakan untuk bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Madinah ingin bertanya, kalau Allah Maha Pengasih dan banyak pada hambanya, kenapa Allah menciptakan neraka? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kakak, kumaha itu Kakak? Jadi ini pernah saya juga tanyakan sama guru saya Pak Ari Ginanjar. Pak, kenapa kok Allah ciptakan neraka? Katanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus Pak Ari bilang gini, coba kamu cubit tangan kamu. Saya cubit ya, coba cubit katanya. Coba Umi cubit tangannya. Pemirsa coba cubit tangannya. Jangan cubit tangan Cubit. sebelahnya. Beneran. Belum dicubit udah bilang sakit. Coba sakit. Nah, kenapa Allah ciptakan rasa sakit? Supaya kita tidak mencakiti diri sendiri juga. Coba kalau Allah nggak cipta rasa sakit, cubit aja tangan kita. Kalau perlu pakai tang ya, kok nggak sakit. Lecet. Jadi Allah kenapa ciptakan neraka? Supaya kita nggak masuk Neraka. Luar biasa. Pilihan di tangan kita, tetapi kita ada telepon dulu. Kakak, yuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu? Saya dengan Ibu Nani Tegal ya. Dari Tegal. Silakan, Bunda. Iya. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ridwan, saya mualaf ya. Mualaf. Ya Bunda. Baik. Ya. Saya mau bertanya, kenapa? Saya juga nggak tahu ya.
kenapa saya sering sekali senang selalu berzikir walaupun di dalam hati terkadang diucapkan, dan baik itu dalam keadaan diam maupun sedang tidur. Hati itu seperti berzikir terus. Itu apakah hidayah atau apa ya, Pak Ridwan? Mohon jawabannya. Saya banyak terima kasih ya. Terima kasih Bunda. Bu Nani tadi ya dari Tegal. Silakan Kakak. Ya, beruntung sekali Bunda Nani. Tidak semua orang bisa terus berzikir di hatinya. Betul. Meskipun sesungguhnya jantung kita sedang berzikir, aliran darah kita sedang berzikir, tapi tidak semua orang bisa merasakan zikirnya itu. Kadang-kadang ada orang zikir hanya di lisan tapi nggak masuk ke dalam hati. Kadang-kadang juga lupa ya. Tapi kalau bisa terus hatinya berzikir, itu subhanallah, itu hidayah Allah. Kita juga perlu meminta, ya Allah, mudah-mudahan hatiku senantiasa berzikir kepadamu. Betul. Karena dengan zikir hati menjadi tenang. Dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, jadi bersyukur Bunda. Mudah-mudahan terus sampai nanti ketemu sama Allah terus berzikir. Amin. Betapa indahnya nanti ketika nanti kita dipanggil Allah, hati sedang berzikir, dan kemudian lisan kita berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya Rahman ya Rahim, aku rindu padamu. Luar biasa. Nah, kalau Kang Dwiki menstimulus supaya kita tahu bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini harus menjadi bagian dari hidup kita. Apa yang diberikan untuk kehidupan Kak Dwiki? Oh, Kak Dwiki jadinya Kang Dwiki. Ya, saya merasakan walaupun kita itu banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekhilafan yang dilakukan. Kalau disadari, kok Allah tetap selalu sayang ya. Betul. Sama kita. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesempatan kepada kita semua untuk anytime kembali kepadanya. Betul. Jadi ada berserah diri itu bagi saya sebetulnya tidak diartikan hanya menyerah, berserah, tapi berserah diri terhadap Allah yang menentukan. Tetapi kita terus berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi sampai kepada husnul khotimah itu tadi. Luar biasa. Artinya tidak ada prestasi tertinggi selain kita bisa meninggal di dalam keadaan berzikir dan akhirnya husnul khotimah ya. Ini luar biasa. Wow, kita sudah terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Iya, baik. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Umar. Bangkus. Ya, baik. Bapak silakan, Pak. Oke, mau bertanya, Bu. Silakan, Pak. Bapak mungkin volumenya bisa lebih dikecilkan supaya nanti lebih jelas Bapak juga mendengarnya di rumah. Oke. Ya, silakan. Dengan Ar-Rahman Rahimnya Allah, tiap-tiap apa yang kita mohon supaya dikabulkan oleh Allah permohonan kita ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus dari Kebayoran. Ya, Silakan. saya bukan ustaz. Tapi izinkan saya berbagi. Jadi Allah itu selain Ar-Rahman Ar-Rahim juga Al-Mujib, Maha mengabulkan doa. Dan doanya kita itu nggak pernah nggak dikabulkan sama Allah. Selalu dikabulkan. Hanya ada yang saat itu langsung dikabulkan, ada yang ditunda, ditunggu waktu yang tepat. Tapi juga ada juga yang nanti diganti di hari kemudian. Dan ketika diganti di hari kemudian itu kita berkata, kalau gitu doa kita dulu nggak usah dikabulin aja nih. Karena ternyata gantinya lebih besar gitu. Iya. Gantinya tuh lebih lama gitu loh efeknya Boleh dibandingkan. nggak hitung-hitungan gitu? Ya artinya bahwa Allah itu maha mengabulkan doa. Kasih sayang Allah itu luar biasa sama kita. Tapi supaya kita terus senantiasa dikabulkan doanya, maka harus senantiasa dekat sama Allah. Hatinya harus bersih, pikirannya harus bersih. Kan Allah juga Al-Qudus, Maha Suci. Maka Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya yang bersih hatinya, yang suci pikiran. Supaya tidak ada barrier ya. Begitu. Wah, luar biasa.
Artinya Ar-Rahman Ar-Rahim ini harus terus menjadi inspirasi untuk kita, bukan hanya sekedar doa akan terkabul, tetapi kita bisa menjadi sesuatu yang lebih bernilai di mata manusia dan Allah ya. Bunda, kita istirahat dulu, nanti kita kembali lagi ya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kami masih akan berbincang tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetap bersama kami di Serambi Islami, semua ada di sini. 53 tahun TVRI menyatukan Indonesia, TVRI betul sekali. Ya pemirsa, tidak terasa hari Senin nanti TVRI berulang tahun yang ke-53. Untuk itu sama-sama kita doakan mudah-mudahan TVRI lebih Ar-Rahman Ar-Rahim kepada pemirsanya. 53 tahun TVRI menyatukan Indonesia, TVRI betul sekali. Baik. Luar biasa, Ar-Rahman Ar-Rahim ini membuat hidup kita sebetulnya menjadi lebih ringan, karena apapun kondisi yang Allah berikan kepada kita, tetap Allah sayang, tetap Allah cinta sama kita. Esensinya adalah bahwasanya kita dengan kondisi apapun adalah hamba yang harus selalu bersyukur, begitunya. Yuk Kang Dwiki, nanti kita sama-sama juga berzikir Asmaul Husna ya di ujung acara. Bunda juga, Anda pemirsa, kita bersiap-siap bersama keluarga mengisi pagi hari ini di Jumat yang penuh dengan keberkahan. Kak Ridwan nanti akan memimpin zikir Asmaul Husna. Tapi sebelumnya kita akan diskusi lagi nih. Kalau Kang Dwiki sendiri untuk memberikan rasa Ar-Rahman Ar-Rahim ini kepada keluarga, atau memberikan pendidikan kepada keluarga, bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini harus hidup dalam kehidupan kita. Untuk keluarga Indonesia mungkin bisa diberikan energinya. Iya, saya percaya kekuatan doa ya. Jadi siapapun di anggota keluarga kita sendiri selalu ditanamkan untuk selalu juga, selain berusaha, berupaya secara nyata, berdoa. Jadi, dan kekuatan doa itu adalah selalu didengar Allah, dan kita percaya bahwa dengan doa itu kita akan beroleh Rahman Ar-Rahim itu. Luar biasa, doa is everything, doa yang bisa merubah segala sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Mudah-mudahan dengan doa kita lebih kuat ya. Kak Ridwan, di akhir sesi ini, segmen kita, Ar-Rahman Ar-Rahim ini bisa menjadi sesuatu atau raksasa yang besar dalam kehidupan kita. Kak Ridwan bisa ulangi kembali bagaimana supaya aplikasi Ar-Rahman Ar-Rahim bisa hadir dalam kehidupan kita dan terus menjadi milik kita ya, always. Gimana Kak? Silakan. Saya akan berdiri ya ulangi. Ya. Silakan. Pemirsa dan juga ibu-ibu yang disayangi Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini sesungguhnya nama yang sangat indah yang bisa membuat kita sukses dalam kehidupan, bisa membuat kita merasakan kebahagiaan dalam kehidupan. Kalau kita sudah menyebarkan kasih sayang, maka niscaya Allah akan menyayangi kita. Kita adalah hambanya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka sebagai hamba Ar-Rahman Ar-Rahim, kita pun harus menyebarkan kasih sayang kepada semua orang. Dan hari ini kita akan kembali berzikir Asmaul Husna, menyebut nama-nama Allah yang maha indah, yang setiap satu nama dijaga oleh ribuan malaikat, yang setiap kita menyebut namanya, malaikat ikut berzikir bersama kita. Maka mari pemirsa dan juga ibu-ibu, kita berzikir Asmaul Husna dengan sepenuh hati, dan upayakan nanti setiap hari berzikir Asmaul Husna. Ajarkan anak-anak kita Asmaul Husna, sekolah-sekolah, di majelis taklim, di masjid-masjid, jadi gerakan moral Asmaul Husna. Sehingga satu saat nanti Indonesia hafal Asmaul Husna, memahami Asmaul Husna, dan kemudian mengamalkan Asmaul Husna. Nada ini ditemukan oleh guru kita, Bapak Ginanjar Agustian, dan mari sama-sama kita rundukkan hati kita istighfar sebelum kita berzikir Asmaul Husna. Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kau yang maha pengasih, yang maha penyayang, Kau yang maha raja, Kau yang maha suci, Kau yang maha damai, Kau yang maha memelihara, Kau yang maha gagah, Kau yang maha perkasa, Kau yang maha memiliki kebesaran,
penata ya Rob. Kau yang maha melukiskan alam raya. Kau yang maha pengampun. Kau yang maha kuat. Kau yang maha memberi. Kau yang maha memberikan rezeki. Kau yang maha membuka hati kami. Tolong buka hati kami ya Rob. Kau yang maha meluaskan. Kau yang maha mengangkat. Kau yang maha membeningkan hati. Kau yang maha mendengar ya Sami. Kau yang maha melihat. Kau yang maha adil. Kau yang maha melembutkan hati. Kau yang maha penyantun. Kau yang maha agung ya Rob. Kau yang maha pemaaf, pengampun. Kau yang maha bersyukur. Kau yang maha besar. Kau yang maha menjaga. Kau yang maha menghitung. Kau yang maha mulia. Kau yang maha membaca rahasia hati. Kau yang maha mengabulkan doa. Kau yang maha menyejukkan ya Wadud. Kau yang maha membangkitkan ya Bait. Kau yang maha menyaksikan. Kau yang maha terpuji. Kau yang maha membuat perhitungan. Kau yang maha hidup. Kau yang maha mematikan. Kau yang maha menghidupkan. Kau yang maha tunggal. Kau yang maha esa. Kau tempat kami bergantung ya Somad. Kau yang maha awal. Kau yang maha nyata. Kau yang maha gaib. Kau yang maha penerima taubat ya Tawab. Terima taubat kami ya Tawab. Kau yang maha pemaaf. Ampuni kami, maafkan kami ya Afu ya Ra'uf. Kau Raja langit bumi. Kau pemilik kemuliaan. Ya Allah ya Jami, kumpulkan kami di surgamu. Kayakan jiwa kami. Cegah kami untuk berbuat maksiat. Jadikan kami hamba yang bermanfaat ya Nafi, ya Nur. Berikan kami cahaya. Berikan kami petunjuk. Kekalkan kami dalam ihsan iman dan Islam ya Rob. Kau yang maha cerdas. Kau yang maha sabar. Berikan kami kesabaran ya Sobur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kau yang maha cinta. Cinta dan kasih sayangmu melebihi luasnya alam raya. Ya Rahman, Ya Rahim. Betapa cintanya Engkau kepada kami. Kau berikan segalanya kepada kami. Meskipun kami berlumur dengan dosa. Meskipun kami penuh dengan maksiat. Meskipun kami sering ingkar kepadamu. Tapi Engkau tetap menyayangi kami ya Rahman, Ya Rahim. Kau tetap memberikan kami kesempatan hari ini untuk bertaubat padamu, memohon ampunanmu, wahai yang maha penerima taubat. Kau izinkan lidah yang kotor ini menyebut namamu yang suci, wahai yang maha suci, ya Kudus. Kau izinkan kami kembali mengangkat tangan kami, memohon ampunanmu hari ini ya Rob. Ampuni ya Allah, jika ada kata-kata yang salah, jika ada perbuatan yang salah, jika ada perbuatan yang Kau tidak ridho, ampuni sebelum Kau panggil kami ya Rob. Sebelum Kau kirimkan malaikat mencabut nyawa kami, hari ini kami mohon padamu ya Allah, ampuni.
Hari ini kami akui ya Allah, dosa kami banyak ya Allah. Kami tak pantas sesungguhnya menyebut namamu yang suci. Kami tak pantas ya Allah berada di tempat ini, tapi Engkau berikan kami kesempatan. Betapa pemurahnya Engkau, betapa maha pengasihnya Engkau, betapa maha penyayangnya Engkau ya Rabb. Ya Allah, tak ada yang kami harapkan kecuali kelak kami ingin berjumpa denganmu di surga yang indah. Terima ya Allah, terima ya Allah, ridhoi. Sayangi Indonesia ya Allah, sayangi orang tua kami, guru kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami ya Allah, sayangi ya Rabb. Ya Allah, izinkan kelak kami menatap wajah-Mu, berjumpa denganmu. Izinkan ya Allah kami berkumpul bersama dengan para kekasih-Mu di surga. Meskipun kami hina ya Allah, meskipun kami berlumur dengan dosa dan maksiat ya Allah. Ya Rabb, terima kasih atas semua kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sampaikan salam kami untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya ya Rabb. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir batin pemirsa, mudah-mudahan tercurah kasih sayang Allah kepada kita dan kita semakin mengasihi dan menyayangi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga doa pagi ini membuat kita menjadi lebih kuat bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat yang diberikan Allah kepada kita bisa membuat kita menjadi sesuatu, bisa membuat kita menciptakan karya yang luar biasa seperti Kang Dwiki membawa nama Indonesia di pentas internasional. Dan semoga kita terus bisa mengilhami diri dan keluarga dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di Jumat pekan depan yang penuh dengan keberkahan. Dan kami, kru, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.